misalkan ada yang mengatakan aku pelakor, ya monggo, nggak apa-apa. Itu maksudnya saya anggap itu sebagai hujatan itu untuk menggugurkan dosa-dosaku. Saya nggak pengen diketahui oleh publik, ya kan? Siapa saya, siapa anak saya nggak masalah. Anak saya tidak diketahui orang-orang, bapaknya siapa tuh nggak apa-apa. Buat apa Teteh merendahkan diri Teteh secara tidak langsung sebagai seorang perempuan? Saya ingat Abel. Kok tiba-tiba dia yang nawarkan diri kalau dia pengen manggil aku bunda gitu. Saat itu kan aku tidak mendapat izin dari Mas BP untuk menyampaikan saya ini siapa. Nah sampai akhirnya dia kayak waktu itu tuh mau bunuh diri. Nah saya, iya, serius Kak? Iya mau bunuh diri. Saya telepon dia, kamu mau mati, mau masuk neraka? Kenapa sih kalau di setiap permasalahan kayak begini hanya satu objek, laki-lakinya selalu salah? Why? Mas BP tuh nggak salah ya. Dalam arti Cie masih cinta ya? Enggak, aku nggak pengen warisan untuk anak-anakku 1 rupiah pun. Meskipun memang aku ada anak laki-laki ya kan dari Mas BP, nggak apa-apa. Satu kata untuk kondisi kakak sekarang apa? Perang. Hai. Halo semuanya, nih sekarang kita lagi ada di acara Istri-Istri Bahagia, dimana kita akan, di channel ini kita akan membahas fakta atau gosip, pansoskah atau julitkah, dan kita bakalan nanya narasumbernya langsung. Aku bakalan nanya serius, bakalan nanya bercanda, pokoknya kalau misalnya bintang tamunya baper, ya mohon maaf. Apakah ada yang bisa membuat kita berbincang-bincang pada... By the way tapi Kak, kayaknya emang seumuran aku. Kamu umur berapa Kak? Aku 26. 26. Kan aku sekarang 22. Tapi teman-teman aku tuh udah pada nikah. Oke. Kayak aku waktu pertama kali nikah itu aku kaget, samping aku ada suami aku. Oh gitu, indah ya. Indah. Luar biasa. Bahagia banget gitu rasanya. Ih bangun pagi-pagi, ada yang sampai ada nemenin. Ih lucu banget, kadang-kadang aku suka kayak gemes-gemesin gitu. Ada tisu gitu. Enggak, aku harus kuat di channel ini ya. Aku bahagia. Aku juga waktu itu malam pertama bersama. Waktu itu bersama mantan suami itu sangat-sangat gila ya, 2 ronde. Apaan tuh? GBK muterin 40 kali. Iya gitu. Kuat ya Bun? Larinya, kuat lari. Kan lari dulu kan waktu itu lagi ada pertandingan. Gitu. Sangat ya powerful lah. Powerful ya. Ada cerita apa lagi hari ini Kak? Nah aku kalau cerita yang ini aku harus serius gitu kan, nggak bisa lagi peruntul-peruntul gitu. Karena coba kita buktikan nanti kalau ada peruntul-peruntul tolong di zoom ya. Iya boleh, ini bisa dipertanggungjawabkan kok gitu. Jadi sebenarnya aku tuh sangat-sangat terinspirasi dengan sosok wanita ini. Oh wow. Gitu, to be honest. Tapi mari kita bincang lebih dalam lagi karena ini tuh lagi bukan masalah viralnya ya, orang nggak kayaknya untuk beliau tuh viral tuh bukan kebutuhan gitu, karena dia nggak mencari itu. Nah apa sih yang dia cari, apa sih cerita yang sebenarnya yang bisa kita kupas di sini gitu loh, buat pembelajaran kita juga gitu, supaya lebih coba aja deh ya pokoknya woman empower woman ya. Woman empower woman, also we can learn dari orang yang sudah lebih tahu berpengalaman asam manis pahitnya hidup. Gitu. Kan bisa banyak yang diambil nanti pelajaran-pelajarannya bener ya kayak. Makanya kamu geser dulu, ini mau ada yang datang. Kamu di sana. Punten banget. Nih masker saya kemana ya Oni dia? Iya gitu. Mana itu? Mana ya teman aku? Coba di. Oh hai Kak. Assalamualaikum. Mari silakan. Silakan duduk Kak. Iya, Masya Allah cantik banget. Lebih cantik, masih muda-muda. Tapi kamu awet muda loh Kak. Enggak, ini umurnya asli lihat deh, iya kan? Almost 40. Oh wow. Almost 40. Itu ada beritanya ibu. Tapi aku nggak mau panggil ibu orang masih muda begini. Aku panggil kakak boleh? Boleh. Katanya kita sister. Kalau begini kakak ya? Kakak aja. Kita segmented aja. Aku mau nyamain umur teteh-teteh kayaknya jauh banget nih. Enggak kok, yang penting kan look sama hati, ya kan? Gitu. Tapi benar terus teteh itu kan teteh. Ya teteh aja, nggak apa-apa. Ya udah teteh lama ya. di Bandung kan. Oh teteh orang Bandung. Kenapa harus? Aku Bandung juga loh. Serius? Tasik. Ini ayahnya dia juga orang Bandung. Gak bukan di Tasik lah. Tapi orang Sunda kan maksudnya? Iya betul. Iya Sunda maksudnya. Iya. Gitu. Oke, berarti
Orang-orang kayaknya udah pada tahu ya nama lengkap Teteh siapa Teh kalau boleh tahu gitu. Amalia aja. Fujiawati. Amalia Fujiawati. Jadi Teh Amalia ini memiliki problem yang memang udah jadi berita hot. Iya. Sampai masuk di, kalau nggak salah ya, di Google itu sempat trending beberapa minggu. Iya. Masalah pengesahan hak asal usul anak ya. Iya, itu yang chapter pertama tuh. Iya. Nah, kita mau bahas boleh nggak? Kita mau bertanya dan mau mengulik-ngulik lebih dalam. Boleh. Ya, sebelumnya kita izin dulu. Iya, silahkan. Gitu. Jadi awal mulanya itu kan, Teteh ini langsung aja ya, aku kan Boleh. udah research ya Teh. Ya. Ini aku serius nih. Keren dari search. Teteh istri ketiga, Iya, iya. jatuhnya kan? Istri, jadi istri pertamanya beliau Udah meninggal. sudah meninggal, punya anak namanya Jen. Iya. Lalu ada istri kedua, Heeh. lalu ada Teteh. Iya, tapi saat itu statusnya beliau masih menikah dengan istri kedua. Ya. Oh. Waduh, Qadarullah. Oke, baik. Mungkin mau dijelasin dulu itu perkenalannya gimana mungkin? Teh? Udahlah, udah lewat ya. Nanti malah bikin orang salah paham. Maksudnya kan, kalau saya tuh kenapa saya melakukan gugatan bukan karena pernikahannya, tapi karena ada hak asal-usul anak yang mau saya perjuangkan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pengen tahu lah ya, ketemunya itu waktu itu di tahun 2018 karena ada suatu pekerjaan gitu. Oh gitu, jadi hanya karena ada suatu pekerjaan? Iya, ketemu suatu pekerjaan, kebetulan saya waktu LO-nya, terus beberapa staff saya pas beliau datang ngomong, "Mbak tuh orangnya tuh udah datang, Bambang Pamungkas, yang mana?" Padahal dia udah di depan saya. Iya. Gitu, saya nggak tahu kan dia siapa gitu. Kan banyak yang nggak percaya nih, katanya saya masa Bambang Pamungkas nggak tahu kan. Nah memang bener waktu itu kalau saya nggak tahu beliau, nggak tahu mukanya, nggak tahu namanya karena memang nggak pernah mengikuti bola sama sekali. Oke, baik, kalau misalnya kayak gitu. Tapi tahu nggak dia punya istri? Tahu. Nah, aku mau langsung aja nanya yang sudah orang pengen tahu lah, istilahnya juga orang udah pada tahu semua gitu. Teteh keluar, Teteh came up itu tanpa disengaja dari Lamtur. Nih biar aku aja yang mewakili ya para viewers kita. Teteh nggak pernah cari spotlight itu karena aku sudah lihat YouTube-nya dari yang paling awal sampai paling akhir. Tapi aku pengen nanya beberapa hal yang memang mengganjal dari sudut pandang aku. Yang pertama Teh, aku mau nanya, Teteh kan sudah tahu atau belum tahu Masalah istri. Iya. Oke, masalah istri. Karena kan posisinya aku Iya, paham. dilakukan seperti itu. Iya, paham. Jadi gini banget sih. Itu dia. Mohon maaf sebelumnya ya kalau gitu. Beda. Kalau ya. Teteh kan sesuai syariat. Kalau yang itu syarat mungkin. Jadi Wow. iya. Oke. Jadi gini, aku ngasih perawal dulu sebentar ya. Iya. Kalau kita bicara masalah wawasan itu kan berarti cara pandang kita. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kan poligami itu ada syariatnya di dalam surat An-Nisa ya. Tapi hanya boleh untuk laki-laki yang mampu, ya kan? Nah gitu. Nah aku pribadi sudah memahami syariat itu. Tapi pemahamanku tentang syariat itu kan tidak bisa aku paksakan sama semua orang. Betul. Nah betul kan? Gitu. Jadi misalkan ada yang mengatakan aku pelakor ya monggo nggak apa-apa, itu maksudnya saya anggap itu sebagai hujatan itu untuk menggugurkan dosa-dosaku gitu. Dan aku juga nggak bisa maksakan, aku paham loh poligami ini syariat, kalian juga harus paham, nggak bisa aku maksain kayak gitu. Tapi kenapa saat itu aku mau menikah dengan beliau yang sudah punya istri, karena memang kebetulan dalam agama yang aku anut itu diperbolehkan gitu. Betul. Tapi gitu ya, yang mesti jadi pelajaran nih buat para wanita ya, itu bener-bener harus istikharoh banget. Mungkin waktu itu saya kurang istikharohnya ya kan. Terus sampai akhirnya aku, kalau teman-temanku bilang, Tapi Teteh waktu di wawancara Teteh bilang saya setelah istikharah akhirnya hati saya bilang iya menikah. iya itu pada saat itu, ini kan sekarang udah kejadian nih. Oh sekarang udah kejadian. Maksudnya aku, Berarti maksudnya kalau yang kemarin-kemarin itu kurang istikharahnya seperti itu. iya maksudnya saya anggap itu pasti kan kita belum bener-bener yakin. Pada saat itu sudah yakin, tapi Iya. maksudnya saya kalau mau berbagi cerita sama teman-teman, ya istikharahnya itu benar-benar harus gitu loh maksudnya ya. Dan kalau misalkan sekiranya bukan jalan yang terbaik ya jangan dipilih gitu. Tapi Teh, maaf banget nih, kalau misalnya poligami itu kita sekalian berbagi aja kali ya. Kalau misalnya poligami itu berarti istri sebelumnya itu harus udah tahu dulu atau gimana ya? Kalau secara hukum negara, iya. Tapi Harusnya udah tahu dulu ya? harus sudah tahu. Tapi kalau secara hukum agama yang ada di dalam Al-Quran, seorang suami tidak perlu memberitahu istri pertamanya. Oh gitu. Ya, kalau secara agama Islam. Ya.
seperti itu. Apa sabar. Seperti itu, tapi kan seorang suami itu, ini aku berbagi biar lain pengetahuan yang aja aku ya. ketahui dan tidak untuk diterima semua orang juga nggak apa-apa. Tapi seorang suami yang melakukan poligami itu harus adil gitu. Oke. Nah, adil ini dalam artian kan nggak mungkin dong 50-50 gitu. Makanya ini yang saya ceritain, ketika saya menjalin pernikahan itu bisa dibilang mungkin saya cuma 10%, di sana 90%. Nah, tapi kalau saya merelakan atau meridokan apa yang dilakukan suami ke saya, itu jadinya mungkin supaya suaminya tidak dosa. Lebih seperti itu. Masya Allah. Tapi kan tidak semua Masya orang Allah. bisa punya pemahaman seperti itu. Pasti kan ada yang ya kalau di sana A gue juga A, di Iya. sana B gue juga B gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi pada saat itu posisi saya ceritain aja ya, maksudnya karena ini udah lewat. Nah inilah Untuk jadi perbedaannya, pelajaran, Teh. perbedaannya. Ini perbedaannya Teteh. Dari segi nafkah materi, dari segi nafkah batin itu bisa dibilang 10-15% ke saya, di sana 95%. Tapi Teteh nggak masalah ya? Nggak masalah karena saya buat tahu diri. ngeringanin. Dan saya pengen ngeringanin Mas BP saat itu supaya dia tidak tercatat dosa kan. Kalau dia tidak adil, tercatat dosa Karena untuk kan dia. si Teteh kan menikah sesuai dengan syariat agama Islam yang memang bener-bener dia ikutin alurnya sesuai sama yang ada di hadis ya Teh gitu ya Teh. Ya, seperti Bukan itu. gitu. Maksudnya kalau aku pribadi, aku sih tidak ada permasalahan dengan itu dan aku tidak akan mencap Teteh sebagai pelakor karena porsi Teteh yang Teteh ambil itu pas. Makanya aku nggak akan pernah bilang itu gitu. Soalnya memang itu ada di agama kita dan Teteh menjalankannya penuh dengan bisa dibilang istri yang baik. Mudah-mudahan. Aku belajar dari Teteh. Nah, dari semua cerita dari tadi tuh Teh, aku pengen nanya juga nih Teh. Masuk ke hak asuh anak. Chapter 1 ketika Fuji Amalia ini mulai dikenal publik sebelum keadaan Jen ya. Iya. Nah, si Teteh yang kita tahu di TV, ini aku cuman pengen channel ini menjadi wadah bahwa kan kalau di TV itu kan durasi pendek gitu kan. Dan kadang juga kalau di ya beberapa channel lain juga hanya untuk yang lagi tagline-nya lagi seru aja. Tapi kalau aku pribadi aku pengen tahu gitu. Pengen tahu supaya orang tahu gimana. Nah itu pertanyaan aku adalah apa sih Teh pentingnya hak asuh Asal-usul anak. asal-usul anak itu? Kalau kita lihat dari sudut hak anak-anak sebagai warga negara Indonesia, meskipun dia lahir dari pernikahan secara agama ataupun secara negara, dia berhak mengetahui siapa asal-usul orang tuanya. Iya, Gitu. betul. Itu dasar saya. Dan itu hak asasi manusia juga. Tadinya sebelum ini rame, saya nggak pengen diketahui oleh publik, ya kan? Siapa saya, siapa anak saya nggak masalah anak saya tidak diketahui orang-orang bapaknya siapa tuh nggak apa-apa, gitu. Tapi setelah bercerai itu kan kita sepakat baik-baik ya kan. Beliau bilang saya janji saya akan tetap berbuat baik kepada anak-anak. Kamu nggak usah khawatir. Mbak pun sudah tahu. Berarti sudah ada omongan ya? Iya, Mbak udah tahu maksudnya Mbak Dewi ya, bahwa saya boleh nemuin anak-anak sebulan sekali, kemudian video call 2 minggu sekali dan nafkah lahir sesuai kemampuan beliau. Saya tidak menyebutkan nominal. Pokoknya ya udah terserah lah gitu ya kan. Tapi perjalannya waktu itu beliau hanya transfer saja. Sementara kan anaknya udah paham ya kan. Ayahnya siapa dia. Dia sampai sekarang pun masih ingat ayah Jani kalau lihat fotonya ya kan. Nah, saya tadinya mau ngajak musyawarah. Pertama lewat pimpinan dia tempat bekerja ya kan. Kemudian lewat undangan untuk bermusyawarah lewat antar lawyer. Tapi tuh jawabannya tuh adalah dia tidak pernah merasa menikah dengan saya dan tidak pernah merasa punya anak dari saya. Kan itu sungguh menyakiti hati saya ya. Tapi saya bukan berarti maksudnya sebaper dan sesakit hati itu. Nah, dengan jawaban itu saya masih santai. Ya udahlah, mungkin masih tertutup. Akhirnya saya coba bersurat lagi lewat pimpinan tempat dia bekerja ya kan. Tapi tidak direspon gitu. Nah, akhirnya saya pelajari bahwa ada dasar hukum putusan MK nomor 46/8 tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap anak ya kan yang lahir dari perkawinan secara agama atau secara siri ya kan, itu memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan juga keluarga ayahnya, asal dibuktikan oleh pengujian entah ilmu pengetahuan, teknologi maupun kayak hubungan darah gitu. Tapi tujuan Teteh untuk tahu meminta yang Teteh mau yang sejujur-jujurnya ya. Atau yang sejujurnya bukan karena mau minta warisan atau apa gitu kan. Saya minta hak asal-usul anak ini bener-bener nggak pengen uang 1 rupiah pun warisan untuk anak-anak saya.
bener-bener nggak. Bahkan saya rela bikin surat perjanjian ya kan di Iya. kemudian hari ketika misalkan dia sudah mengakui kami tidak akan menerima warisan 1 rupiah. Buat apa Teteh merendahkan diri Teteh secara tidak langsung sebagai seorang perempuan? Saya ingat Abel. Walaupun saat saya melakukan gugat itu, hubungan saya sama Abel tidak baik karena Abel itu dilarang untuk komunikasi sama saya oleh ayahnya, gitu. Tapi saya ingat Abel, gitu. Anggaplah aku netizen Iya. pinter gitu ya. Aku kan udah baca video Teteh juga aku iniin satu persatu. Kalau boleh tahu Teteh cari Jen itu di tahun kapan ya Teh? Waktu saya setengah tahun setelah saya menikah dengan Mas BP, saya Setengah tahun Iya. setelah menikah sama Mas Teteh. saya heran, Mas itu anak yang kedua di mana, kataku gitu. Oke. Oh dia di Solo sama kakakku katanya, sama budenya. Oh, tapi saya tanya-tanya mulu, dia kayaknya kalau ditanya tuh kayak ngeles-ngeles gitu loh. Cari tuh Jen Abel, keluarin Instagramnya. Nah saya chat, tapi saya nggak bilang kalau saya istri ayahnya. Ketika saya kenal Abel, ya awal biasa lah ya, tante, panggilnya tante gitu kan. Iya tante, ini temannya ayah, waktu itu pernah ketemu waktu di acara kerja gini-gini. Oh iya tante gini. Terus dia tiba-tiba, boleh nggak aku panggil tante apa ya, katanya Bunda, kata dia gitu. Wah saya dari situ udah mulai nangkap, oh ini anak kayaknya kurang kasih sayang ya, house figure. Kok tiba-tiba dia yang nawarkan diri kalau dia pengen manggil aku Bunda gitu. Saat itu kan aku tidak mendapat izin dari Mas BP untuk menyampaikan saya ini siapa. Oh jadi awal-awal emang hubungin kayak sebatas Iya, teman sebatas aja. teman aja, saya memang pengen tahu gitu. Cuman lama-kelamaan saya lihat karakter Abel ini agak unik gitu. Dia sekolah boarding, tapi terus sekarang dia pulang ke rumahnya. Berarti kan ada suatu masalah ya kan. Nah, ternyata saya tanyain kurang lebih, ya aku nggak betah Bun di boarding karena ya aku tuh nggak pernah dikunjungi sama ayah apa segala macem gitu. Terus ya mungkin lagi pengakuan Jen ya? tapi kan ayah mungkin lagi sibuk apa segala macem ya kan, namanya saya istrinya kan pasti berusaha apa ya, maksudnya memberi pengertian lah. Jadi kalau ada orang yang bilang saya kelihatan biar saya tuh baik-baikin depan Abel ya kan, supaya maksudnya dia ngerasa nyaman sama saya. Enggak, justru saya yang kaget. Aduh, nih anak kayaknya dia bener-bener butuh dididik gitu saat itu. Dan saya butuh waktu ya kan untuk, maksudnya ibarat kata bukan merubah sih, kebiasaan-kebiasaan dia lah gitu loh. Maksudnya dari habit-habit dia yang dulu dia kayaknya di kamar terus gitu. Saya sering bilang, kamu keluar dong, temuin Bude, bantuin Bude apa segala macam ini segala macam. Karena jujur ya Teh, saya kan juga anak yatim piatu lagi. Tuh combo tuh. Jadi ketika ada sosok yang datang hanya sekedar bertanya pun saya bisa nyaman. Iya. Nah, kalaupun memang benar itu dari hati Teteh, mendekati Abel hanya karena pengen tahu dan memang pengen bonding untuk menjaga Abel, saya berterima kasih. Karena saya merasakan itu. Iya. Dan menurut saya apa yang Teteh lakuin untuk Jen sangat mulia. Aduh, Iya. jangan nangis tuh. Karena saya lihat semuanya gitu. Saya lihat yang vlog sama Kaniki juga dan lain-lain. Tapi di sini saya harus menjadi sisi yang negatif untuk melihat Teteh gitu. Tapi kalau udah ngomongin yang kayak gini, tulus tuh kelihatan Teh saat ngomong. Kita lanjut ke chapter Jen dikeluarin dari kakak. Karena kalau yang ini saya bahas saya nggak sanggup. Karena untuk menyayangi seseorang itu butuh ketulusan, dan ketika aku menatap Bunda itu tulus, nggak ada yang diada-ada. Itu memang ya udah tidak boleh awalnya. Tuh sayang, udah bonding, udah selesai, simple gitu. Tapi betul sih, betul. Dan aku tuh ngeliat vlognya, jadi aku sebelum nanya ini tuh aku perhatiin memang Abelnya sendiri yang kalau ini mau sama siapa Bunda. Iya, Yang sering telepon siapa Bunda. 1 jam, bener kan Bun? Di vlog, kalau 1 jam aku nggak ngabarin Bunda pasti cari aku. Itu perhatian itu kita nggak bisa dapat dari orang. betul. Itu sekalian aku ngawasin dia juga supaya dia tidak melakukan hal-hal yang maksudnya kurang baik, karena Abel kan sempat kayak mau bunuh diri atau apa gitu. Jadi aku suruh dia, kamu laporan tiap hari sama tiap sejam sama Bunda, kamu lagi di mana, lagi ngapain. Seperti itu gitu. Nah Kak, soal cerita tadi figur pasti kayaknya semua anak yang ditinggalkan, entah itu meninggal ataupun enggak, pasti kehilangan banget. Dan pastinya kalau misalnya kita nemu satu orang yang punya sedikit aja sama karakternya, kita merasa kayak oh itu orangnya. Sebenarnya bukan karakter sih, kayak ketika ada orang yang tulus. Karena orang yang ditinggalkan oleh ibu atau bapaknya, rasa sensitifnya itu sangat over. Yes. Jadi ketika dia tahu ini orang tidak peduli, dia akan lebih cenderung menarik diri. Tapi ketika dia tahu orang ini memberikan
peduli tapi tulus tapi sedikit, dia akan mengattachkan dirinya, menempelkan dirinya gitu. Nah, itu bener sih Kak. Nah, Iya. berarti kamu dari 6 bulan setelah menikah Mm-mm. sampai sekarang pun masih kontak-kontakan sama Masih, Abel? tapi sempat terhenti waktu saya bercerai karena Abel dilarang oleh ayahnya untuk berkomunikasi sama saya. Tapi karena mungkin Abel tertekan, dia tertekan dalam kondisi karena nggak boleh komunikasi dengan saya karena kan biasa apa-apa kan cerita atau apa sama saya kan. Benar-benar. Dia nggak bisa. Saya kok kagum gitu. ya dengarnya. Nah sampai akhirnya dia kayak waktu itu tuh mau bunuh diri. Nah iya Serius Kak? Iya mau bunuh diri. Saya telepon dia, kamu mau mati, mau masuk neraka, kamu jangan kayak begitu gitu. Tapi waktu itu saya tetap nyuruh dia untuk kembali ke budayanya, cuman setelah itu tuh dia yang punya inisiatif atau keinginan sendiri, dia pengen ngekos gitu, seperti itu. Jadi saya mau meluruskan gitu, saya tuh nggak pernah ngajarin Abel untuk nggak sopan sama ayahnya, nggak boleh, dalam agama tuh nggak boleh kan seperti itu gitu. Berarti emang kalau misalnya ada omongan-omongan di luar sana yang aneh-aneh tentang Ya Teteh. Kak Fuji memanfaatkan Abel untuk Iya. memojokkan ayahnya, Kak nggak Fuji ada. memanfaatkan Abel untuk kepentingan hak asuh dan sempat Pribadi. Kak Fuji juga pengen minta tes DNA supaya clear semua dan lain-lain, dan itu nggak benar ya Kak ya? Nggak, itu Abel tuh memang dia membela adik-adiknya karena dia merasa, dia tahu itu memang anak ayahnya yang sedara dengan dia gitu. Oke. Sebenarnya Kakak tuh capek gak sih kayak gini, dan menurut Kakak endingnya Kakak mau apa sih? Jadi sebenarnya gini, rencana Abel mau dikeluarkan dari kakak tuh sudah lama, sejak Abel SMA. Sudah didiskusikan oleh bapaknya dengan budenya. Mas Bambang juga sempat bilang sama saya, bahkan dia sempat nyuruh sama saya, tolong urusin ini Abel keluarin dari kakak waktu masih menikah nih. Kenapa harus ada pengeluaran-pengeluaran Iya. begini? Nah itu saya nggak paham, kan itu ranah keluarganya beliau. Oh, tapi Iya. kakak nggak berani nanya atau Nggak berani, saya memang nggak pernah berani ikut campur urusan rumah tangga beliau-beliau. Cuma saya tanya kenapa dikeluarin gitu. Tapi waktu itu saya belum sempat melakukan apa arahan beliau ya kan, mengeluarkan Abel dan Salsa dari kakak tersebut ya kan. Karena waktu itu tuh kenapa dia nyuruh saya, karena saya yang bantu bikin Abel bikin KTP, karena Abel tuh nggak punya KTP, udah umur di atas 17 Iya. gitu. Saya yang bantuin dia gitu. Nah secara birokrasi kan mungkin saya paham, jadi saya urusin gitu. Nah ternyata udah keburu bercerai kan saya gitu. Jadi saya kira nggak jadi nih si Abel mau dikeluarin dari kakak nih. Yang saya sayangkan tuh gini sebenarnya, kita kan lagi ada masalah nih antara saya dengan Mas BP. Iya. Kenapa di saat kita lagi panas nih masalah ini ya, masalah Iya. hak asuh anak nggak ada hubungannya sama Abel sebenarnya. Asal usul anak. Beliau mengeluarkan Abel dari kakak. Menurut saya, menurut analisa saya ini timingnya nggak tepat. Jadi malah menggiring malah opini ya? menggiring opini. Jadi harusnya ya tuh tunggu aja, sabar kalau memang mau ngeluarin Abel sampai Abel nikah, mungkin kan dia otomatis keluar gitu. Tapi justru dengan adanya kan yang mau ngeluarin kakak beliau, bukan suruhan saya. Saya juga nggak nyangka gitu loh Abel bakal dikeluarin gitu. Dan Abel pun, nah itu kan dikeluarin per tanggal 27 Mei 2021. Kakak baru terbit tanpa nama Abel 24 Juni 2021 dan Abel baru tahu akhir Juli. Jadi selama rentang itu tuh Abel digantungkan status kependudukannya. Nah kemarin saya dengar tayangan dari lawyernya Mas BP, dia bilang gini, ya sok aja silakan tes DNA, kan tes DNA harus jelas status kependudukannya, kata lawyernya. Nah di situ kira kita jadi nangkep, oh kenapa Abel itu digantungkan status kependudukannya supaya Abel tidak bisa tes DNA dengan adik-adiknya. Itu yang kami tangkap, tapi ya mudah-mudahan salah. Jadi kami tidak ada tahu menahu ya soal apa namanya, saya ya maksudnya pengeluaran Abel dari kakak tuh saya nggak ngerti. Berarti gitu. emang kakak tuh penting banget kan sebenarnya, Ya apalagi di sebenarnya gini, kalaupun mau dikeluarin nggak apa-apa, tapi maksudnya Abelnya diberitahu ya kan, walaupun memang SMA udah pernah bahas, Abelnya diberitahu. Mungkin lagi gitu. kecewa kali karena Ya karena kedekatan lah ya. kedekatannya. Betul. Gitu. Tapi kan maksudnya gini, kan Abel waktu itu datang ke rumah itu untuk sebenarnya jadi beliau jadi juga serba salah juga sih kalau aku pikir-pikir ya kan. Yang satu harus figurnya harus lengkap. Nah kakak bersedia menikah siri, lalu berpisah, lalu anak yang dari istri nomor 1 lebih dekat dengan istri nomor 3. complicated ya. Complicated. Sebenarnya Complicated ya. nggak terlalu complicated kalau kita mau ambil positifnya. Sebenarnya Tapi ini sesuai syariat. Yang ini tinggal komunikasi aja sih. Komunikasi. Bener. Emang Sebenarnya semuanya itu masalah Tete udah komunikasi. tabayun udah pernah teh? Tabayun. datang kok di blok juga saya. Oke. Makanya hal-hal jalur hukum ini ditempuh lah ya teh. Iya. Berarti selama 6 bulan ya teh, udah fight ya? Iya. Udah Sebenarnya ngajuin damai? Udah, saya sering udah ngomong di media kan, udah kita selesaikan aja ini secara damai, tak bertanggung jawablah sama anak-anak, karena untuk apa terus menyuarakan kebohongan gitu, karena bagaimanapun Mas Bambang tahu itu anak-anaknya gitu. Jadi sekarang teteh
udah di state yang baik-baik aja nih? Maksudnya Ya. kayak state itu Sebenarnya gini, saya udah nggak memikirkan menang atau kalah tuh udah nggak. Tapi saya sudah sebagai ibu udah berjuang untuk anak-anak saya cukup tahu bahwa ibunya udah berjuang. Pada prakteknya nanti Mas BP tidak mau mengakui, udah nggak apa-apa. Yang penting saya tanggung jawab pada anak-anak saya. tapi sampai sekarang Untuk hak Ya, untuk hak. asal usul anak. pokoknya saya udah memperjuangkan. Nih loh, Bunda udah pernah nih bawa ayahmu ini, tapi dia tidak mengakui. Ya udah, ntar saya ajari dia untuk menerima kenyataan itu. Berarti emang sebenarnya Teteh fight untuk hak Iya, asal usul asal aja. anak aja. Dari awal memang Teteh emang nggak ada Asal-usul nggak ada. niatan. Dan gak nyangka juga bakal ada masalah kartu keluarga ini sebenarnya. Iya. Cuman karena perfect timing tadi ya Teh. Iya, maksudnya kalau memang kalau kita berpikirnya bijak, kenapa Mas BP mengeluarkan Abel di tengah konflik dengan saya gitu kan? Harusnya Mas BP tunggu aja dulu gitu. Jadi ini nggak ramai ke permukaan kan masalahnya. Nah. Jadi nggak campur aduk gitu loh. Iya, berhubung ini udah campur aduk Teh, aku pengen nanya, kenapa sih kalau di setiap permasalahan kayak begini hanya satu objek, laki-lakinya selalu salah? Why? Mas BP tuh nggak salah ya. Dalam arti Cie maksudnya masih cinta ya? nggak mungkin lah. Dalam Terus, arti terus, gini, terus. kita sebagai perempuan ya, dia sudah berlaku seperti itu sama anaknya bukan berarti dendam, tapi ya pasti rasa itu hilang lah. Ya kan? Dan ketika sepakat bercerai pun saya udah istilahnya hilang rasa itu. Gitu. Langsung hilang. Ya nggak langsung, tapi saya tuh orang yang cepet move on. Oh, berarti Move on 3,5 tahun menikah. Jadi bukannya- menyadari kan bukan suami saya lagi, untuk apa saya masih punya perasaan, kan itu menyiksa nanti kan. Nah, gitu. Tapi begitu banyak pengorbanan yang Teteh jalanin nih. Dimulai dari mengerti posisi sebagai istri dan status identitas yang Teteh daftarkan juga, Iya betul. Teteh palsukan Ah, dan menyadari bahwa itu kesalahan. iya betul. Kenapa tuh Teteh? Jadi buah semalakama itu. Oh, itu ini. Oke, baiklah. Gimana Teh? Ya yang masalah permohonan produk hukum isbat nikah itu yang dijadikan oleh lawyernya BP dan BP bahwa saya itu terikat pernikahan dengan orang lain. Gitu. Padahal produk hukum itu yang membuat memang waktu itu saya dan Mas BP yang merencanakan untuk menutupi nama besar beliau. Itu kesalahan saya. Berarti dan Mas Teteh, BP, gitu. bentar. Berarti Teteh waktu pas mau tanda tangan memenuhi dokumen-dokumen siri itu udah tahu bahwa profesinya apa? Enggak, itu kan dilakukan setelah menikah di tengah-tengah karena kan jadi Kan nama besar tuh. kan dia yang minta jangan sampai ketahuan. Itu kan setelah Teteh menikah. Teteh nggak ada thinking kayak, ih kenapa nggak boleh ketahuan, kan orang biasa aja Itu gitu. kan setelah menikah bikinnya. Berapa bulan? Setahun setelah nikah lah bikin itu. Untuk ngurus anak-anak ya? Bukan, Untuk ngurus karena apa? saya waktu itu saya bekerja, Oke. saya tuh harus melakukan lapor nikah ke Oh, kantor saya. Oke. Nah, kan berarti menyerahkan buku nikah. Iya. Nah, di situ kan nanti kalau misalkan saya membuat buku nikah fotonya Mas BP kan ketahuan kalau saya nikah sama beliau, sedangkan beliau nggak mau diketahui kalau dia punya istri kedua. Oke. Gitu. Tadi malam aku nonton tayangan Teteh. Mm-mm. Itu Teteh kasih bukti di pengadilan, fotonya itu ngeblur. Itu gimana tuh Teh? Nah, itu dia. Kenapa Teteh menikah dan mengabadikan momen, tapi ini netizen ya? Heeh. Tapi Ngeblur. ngeblur. Itu handphone punyanya ibu saya. Gitu loh. Nah, Teh. yang kamera yang dari saya yang jelas ditaruh di laptop. Laptopnya dimainin anak di atas kasur, hancur. Oh, jadi emang yang ngeblur itu satu-satunya bukti? Iya, ya dari handphone ibu saya yang handphonenya ya notabene jadul, jadinya ngeblur begitu. Oh. Aduh, aku jadi nggak percaya deh kalau gitu. Jadi gimana ya Teh? Jadi ragu. Bukti Iya. otentik apa Teh? Selain itu ada lagi nggak Teh buktinya? Iya, kebersamaan Mas BP dengan anak sih, karena kalau saya kan nggak pernah foto bareng sama Mas BP. Tapi kan anak belum nggak bisa dijadiin saksi. Katanya Teteh mau bawa saksi kan? Yang saksi Pernikahan udah ke pengadilan, Oh udah. udah. datang. Saksi yang menyaksikan saya pernikahan, iya datang ke pernikahan, ke pengadilan datang. Kita nggak tahu nih kebijaksanaan majelis hakim seperti apa. Kalau saya sih udah pasrah ya, maksudnya dalam artian pasrah tuh saya mengikhlaskan dia mengakui atau tidak, tapi saya sudah berjuang untuk anak-anak saya gitu. Tapi kan kita di sini kan sudah memberi banyak sekali bukti gitu sebenarnya, dari transfer rekening ya kan, dari Bambang Pamungkas ke Amalia Fujawati gitu. Terus bukti boarding, saya berangkat pernah flight bareng. Kenapa gitu. sih nggak foto bareng? Saya bego, kan dilarang sama dia, terus saya mau aja. Oh, Ya udahlah, nurut gitu. aja. Apa sih yang membuat Teteh akhirnya merasa
yaudah nanti terserah putusan sidang bagaimana, yang penting aku sudah memperjuangkan untuk hak asal-usul anak saya, dan kebetulan timingnya tanpa Teteh bermaksud untuk berkongsi ya, nih aku bisa lihat itu tulus dari matanya. Ini opini aku, buat disclaimer, aku yang duduk di sini, aku yang ngerasain vibe-nya. Untuk ketulusannya aku iya, untuk sisanya aku nggak tahu. Wallahu alam, itu cuman Allah aja, Mak. Kakak, Teteh, sama yang beliau bersangkutan yang tahu. Cuman iya, kalau betul. untuk rasa sayangnya ke Jane, aku bisa feeling itu. Apa yang bikin Teteh pasrah? Udah pasrah aja deh. Karena saya yakin segala ikhtiar kita tuh pasti Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi apa yang baik menurut kita mungkin belum tentu baik menurut Allah, gitu aja. Jadi aku berusaha meyakini itu aja, karena Allah tuh pasti akan memberikan yang terbaik. Saat ini tidak mengaku, ya udah berarti itu yang terbaik dari Allah untuk saya dan anak-anak. Tapi saya udah ikhtiar, gitu aja sih ya. Dan notabene saya memang berusaha bertanggung jawab untuk anak-anak saya aja, gitu. Oh, berarti setelah ini udah ya, kalau misalnya emang nggak ada feedback lagi yang lainnya, Iya, at least I tried gitu ya Teh. iya betul. Berarti setelah kalau misalnya nanti udah benar-benar nggak ada lagi, Iya, udah nggak, Teteh nggak mau ada. belum tahu, maksudnya gini. Kan apa yang disampaikan Kayaknya kalau lawyernya Teh itu Fuji mah tipe Maju terus Iya, ya. maju terus. karena deh. kan gini, apa yang disampaikan oleh lawyernya itu statementnya menyesatkan menurut saya. Jadi mau meluruskan gitu. Bukan meluruskan, tapi ya saya akan memberikan bukti-bukti bahwa memang itu salah gitu apa yang disampaikan. Berhubung Tapi bukan untuk anak saya lagi, ngerti nggak? Jadi maksudnya ya sudah, anak kalau nggak mau tanggung jawab sama anak saya nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang dia sampaikan, dia bilang saya nikah sama Bambang bin Arifin, kan Mas Bebe tuh tahu itu fiktif gitu loh. Nah itu loh. Iya, kayak itu berhubung apa? udah nggak ada tadi buktinya, foto nggak Gitu. ada, gitu-gitu kan. Jadi Segala kayak macem. ya udah satu-satu bukti ya foto yang ngeblur itu. Iya, ngeblur itu. Kalau aku pribadi, aku sih percaya sama perjuangan ibu itu pasti tulus. Iya. Itu satu. Yang kedua, untuk Mbak Fuji, aku masih speechless tentang kasih sayang yang diberikan tanpa syarat untuk Jen. Pengen banget ketemu Jen di suatu kesempatan supaya aku juga bisa tahu gitu. Kenapa dia dikeluarin, kan pasti ada hubungannya juga ke Iya. yang sana. Betul. Tapi kalau untuk aku komentar lebih jauh, ya kita mah apalah Kak. Pengalaman kita belum sejauh Kakak gitu. Makanya pengen sharing ke para viewers bahwa kalau misalnya menentukan pilihan mesti hati-hati. Ketika Betul. kita mencintai seseorang, kita mesti hati-hati. Even itu kalian ngerti agama atau tidak, kalau teman-teman sudah bilang kok gini, kok gitu, ada baiknya evaluasi ya nggak sih Mbak? Betul. Dan nggak ada salahnya juga untuk adaptasi dari kayak Mbak Fuji. Dan please itu tolong jangan bully-bully Kak Fuji, beneran deh. Serius, yang ngebully-bully apa namanya, apa sih itu netizen bilang Macem-macem lah. kongsi sama anaknya gitu. Ini permasalahannya jadi panjang karena Mbak Fuji gini-giniin anaknya. Nah oke Kak, Teh Fuji, kakak, teteh, bunda, aduh segala macem deh udah dari tadi dipanggil nih. Tadi si kita Teteh. buka pertanyaan ya. Tadi aku drop questions di Instagram aku karena ini kan Teteh tuh tamu kehormatan buat kita. Karena menginspirasi gitu loh Teh dari ceritanya. Tapi ini, waduh, Teh ini maupun ternyata. Nggak apa-apa. Boleh tuh. Tiga aja, tiga apa dua? Dua-dua deh. Kalau misalnya kurang, nambah lagi satu. Oke, pedes nih. Nggak apa. Kita mulai deh. Minum jangan lupa. Pertanyaan pertama. Aku yang oke. Ini Kak, kenapa bisa lapang dada setelah disakitin fatal banget? Dah tuh nih yang aku kasih pertanyaan yang paling simpel dulu, netral dulu. Ya karena emang ya nerima aja sih ya, apa ya. Istilahnya tuh dalam hidup udah pernah ngerasain yang paling sakit lah waktu ditinggal meninggal suami ya terutama. Jadi ya udah terima aja gitu, dan segala, jadi aku pernah belajar juga, maksudnya dengar kajian, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu ada andil kesalahan kita. Jadi itulah yang bikin saya lapang dada. Kalau misalnya kata quotes karma gitu kali ya. Ya mungkin kayak- bahasa universalnya karma lah ya, tapi sebenarnya kan kalau dalam Islam kan bukan karma ya, sebenarnya adalah istilahnya itu andil kesalahan kita sendiri, dan itu justru menjadi bagus untuk saya karena saya jadi apa ya,
mau introspeksi diri lebih dalam lagi. Kalau nggak ada kejadian ini, nggak mungkin saya ngedeket kepada Allah, bergantung cuma sama Allah tuh kayaknya belum sekuat itu gitu. Sekarang aku bener-bener yang jobless apa segala macam, akhirnya bisa bener-bener bergantung cuma sama Allah karena kejadian ini gitu. Karena kejadian ini bener-bener Iya, udah bener-bener kayak harapannya. Allah wala kata bila udah bertawakal aja sama Masya Allah Allah. gitu. Masya Allah. Next. Kak Fuji Amalia pansos karena beliau, aku nggak sebut namanya ya, karena beliau legend. Oh. Oh. Kalau aku tuh udah punya prinsip ya, nanti ketika kita mati, malaikat tuh nggak akan tanya seberapa legend engkau di dunia gitu. Aku ya prinsipku tuh, jadi aku nggak berpikiran bahwa dia tuh sehebat itu dan selegend itu. Jadi menurutku biasa aja. Jadi, Emang, Kak Tapi Fuji emang nggak- hebat Kak, emang legend. ya nggak apa-apa itu kan persepsi Emang setiap legend. orang. Aku aja kan. tahu kok Kak. Ya, tapi kan aku tahu juga beliau memang baik sih. Tapi berarti nggak pansos, Kak? Kalau legendnya itu saya nggak tahu ya, karena saya maksudnya nggak begitu mengikuti perkembangan karirnya. Selebrasinya Tapi gini. yang saya tahu kan maksudnya orang kalau ketemu dia pasti Ingat aja lagi. Karena foto ya kan itu karena doang. iya aku beberapa pemain bola aku tahu. Aku tahu. Enggak lah kalau Yang pansos berprestasi. tuh aku bukan tipikal orang yang kayak gitu aku. Nah, yang terakhir. Komen terpedas ini dosanya kamu yang tanggung ya. Aku cuma menyampaikan saja. Oke. Apa tuh? Siap. Kak Fuji Amalia, apakah benar kakak menantang tes DNA supaya mendapatkan hak warisan di kemudian hari serta kepengen anaknya diagung-agungkan BP? Enggak, aku nggak pengen warisan untuk anak-anakku 1 rupiah pun. Meskipun memang aku ada anak laki-laki ya kan dari Mas BP, nggak apa-apa. Saya memang nggak mau warisan 1 rupiah pun kok. Nanti boleh kok dibuktikan, nggak sama sekali. Maksudnya alhamdulillah kehidupanku juga ya alhamdulillah udah alhamdulillah banget gitu. Maksudnya aku juga yakin aku pasti bisa mengurus anak-anakku tanpa uang dari Tapi ayah. ada loh Kak undang-undang soal hak waris anak. Memang kalau dia udah diakui dia punya hak secara perdata, tapi kan kalau kita yang nggak menerima ya udah kan nanti bikin perjanjian aja, nggak usah takut. Gitu, aku nggak butuh uang karena alhamdulillah Allah sudah memberikan kecukupan kepada saya lebih daripada yang BP punya. Jadi kakak setelah DNA dan kakak bakalan kayak ngambil warisan atau apa gitu. Enggak, Sekarang juga kakak udah dikenal di seluruh Indonesia. Bentar. Mbah Google said, karena biasanya istri-istri cerdas zaman sekarang itu semuanya tuh harus di research dulu loh. Jadi nggak salah-salahan. Ini aku baca nih. Kelamaan. Nanya aja udah. Ini nggak nanya. Nanya sama yang sudah mengalami yaitu Mbak Fuji. Ini Mbak Google dulu ya. Nanti Mbak Fuji Mbak nanti ya. Google lalu yang mengalami. Mbak maaf ya Boleh, Mbak. boleh, ya. Mbak. Boleh ya. Semenjak aku semenjak. Ini boleh ya kita bacain ya. Iya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 Peraturan Undang-Undang 8 tahun 2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak Tapi kalau tidak biologisnya. baik-baik saja bagaimana? Bisa dilanjut? Bisa. Termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Itu tadi Mbak Fuji Iya, udah sempat. berdasarkan Nih sekarang itu. Mbak Fuji nih. Ini yang memang kita ajukan di dalam gugatan kami. Tapi kan sebelumnya ini nggak kayak gini ya peraturannya ya? Enggak, sebelumnya itu hanya kepada ibu saja. Hanya kepada ibu saja. Terus kemudian semenjak ada kasus ya? sama Cica Muhtar dengan Bapak Mordiono, Mensesnek, kemudian muncul revisi ini. Mbak Fuji juga udah cerita dari kemarin-kemarin gitu kan dengan sangat anggun, elegan gitu. Udah tanya aja langsung sama Mbak Fuji gitu. Gak ada, dia juga udah mau tanda tangan kok nggak bakalan Ini minta. ceritanya data pembanding ya kan, Ini Mbak? data pembanding. Siapa yang bilang minta? Penguatan dari Mbah Google. Istri-istri yang cerdas nyari di Google. Betul. Sama nyari di narasumber yang memang Terpercaya. terpercaya. Karena semenjak menjadi janda Mbak, aku ngerasain emosiku tuh membludak. Oh ya? Kenapa? Kayak kesel aja gitu bawaannya. Tapi kok beda ya? Punten Mbak Fuji kan jatuhnya janda juga kan ya? Kan udah tua. Enggak Agak beda ya. Kayak ini benar-benar dua pribadi yang sangat berbeda gitu. Iya kan, mungkin karena Mbak Fuji kan dia mengerti syariat Islam. Dia memang melakukannya itu tulus dari hati. Dia menyayangi, sekali lagi nih yang bikin gue kagum sama beliau ya, dia dengan dari hati. Kalau gue kan lawan gue nggak imbang, sister. Kalau lawan gue sama-sama sesuai syariat sih gue mundur.
Oh, oke. Ini kan tidak. Oke. Jomplang, ngapain gue fight buat sesuatu yang sudah kumenangkan dari awal? Kalau kuat- Nice. Kalian kuat-kuat banget sih. Semoga kamu yang ngalamin ya. Jangan Gimana maksudnya? Astagfirullahaladzim. Salah banget gue ngomong kayak gitu. Salah banget gue. Sih, ini aku ada beberapa hal yang di otak aku yang kepikiran dari tadi awal kita ngobrol ya Kak sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalaupun di sini ada yang mau menikah secara agama ataupun yang sudah menikah secara agama, itu sebaiknya ada mungkin perjanjian atau peraturan-peraturan dulu yang dibuat, disepakati bersama kedua belah pihak gitu supaya Dan- nantinya nggak terjadi Betul, hal-hal yang harus tidak paham diinginkan. betul ya, maksudnya syariatnya itu seperti apa gitu. Kalau Iya. misalkan kita tidak mampu, nanti jadinya tuh zalim ke istri pertama, zalim ke istri kedua. Betul. Karena sebenarnya setahu aku juga nyari di Google lagi nih. Aku Iya. juga nyari di Google kalau nikah sirih itu sebenarnya melanggar undang-undang pernikahan. Bener nggak tuh Kak? Karena kan sebenarnya kalau menikah sah itu artinya harus dalam agama dan hukum. Mm-mm. Sedangkan kan kalau nikah siri hanya agama aja Iya, gitu. sebenarnya kan itu tidak kalau di Indonesia itu disebutkan tidak dicatatkan pada Iya, undang-undang. never exist Iya, gitu gitu kan. aja sih sebenarnya. Kalau pelanggaran sih enggak, karena kan tidak ada hukum yang bisa menjerat itu sih. Iya, benar. Ini aku ada sedikit sih Kak. Kenapa nikah siri itu perlu dipertimbangkan? Ini Betul. aku dari kumparan.com search-nya. Satu, pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang Iya. telah dilanggar oleh Enggak, Gi. suami. Aduh, ini dia tuh nggak nuntut. Dia tuh cuma pengen hak asal usul anak, ini simple itu loh. Tapi lanjut biar aku makin panas. lanjut. Yang kedua adalah kepentingan terkait pembuatan tadi, KTP, KK, paspor, serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak ada bukti pernikahan berupa akta nikah atau buku nikah. Yang ketiga adalah nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami, lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Waduh. Yang keempat, banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri. Ibu-ibu julid. Yang terakhir adalah dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak. Kalau dari Mbak Fuji ada saran kah untuk wanita-wanita di luar sana? Ini aku dipanggil Mbak Fuji baru di sini loh, jadi panggilan baru boleh? Sebenarnya aku pengen panggilnya Beb sih. Oke, Cuma boleh. takut nggak sopan aja. Nggak apa-apa, aku Gitu seneng loh, kok. Beb. Kalau dari aku sih gini, semoga apa yang orang-orang lihat dari kehidupan saya itu dijadiin bahan pelajaran. Nggak apa-apa saya dihujat, apapun saya terima ya kan. Semoga itu bisa ngegugurin dosa-dosa saya. Tapi untuk perempuan-perempuan di sana ya dipikirkan kembali, tidak semua laki-laki itu mampu berpoligami secara baik dan adil. Nah itu. Tolong catat. Jadi kalau kita memang niatnya tadinya baik, pasti tetap akan sulit gitu. Jadi kalau misalkan bisa, kalau memang sekiranya kelihatan tidak siap, jangan. Saya bilang jangan. Kenapa nanti anaknya yang jadi korban gitu kan. Terus yang kedua, dari kehidupan saya yang saya alami dengan Mas Bambang selama 2,5 tahun ya kan, walaupun tidak diakui oleh beliau, saya tetap bersyukur gitu karena saya belajar bagaimana cara mencintai anak sambung seperti Jane Abel. Itu sesuatu hal yang berat. Kenapa? Saya jujur, itu bukan anak yang saya kandung, bukan anak yang saya lahirkan, tapi saya harus beradaptasi dengan Jane Abel, bagaimana membuat dia nurut sama saya, bukan karena misalkan saya memberikan dia sesuatu hal, misalkan materi atau apa, bukan, tapi karena dia paham gitu. Nah, dalam agama nggak boleh begini. Tapi kan namanya anak bukan dari kecil, kalau anak yang saya kandung kan dari kecil kan, kamu nggak boleh ini setiap hari saya bimbing, saya didik. Sementara Abel tuh ketika SMA ketemu saya gitu. Tapi alhamdulillah karena Abel diberikan ilham oleh Allah, ya dia mau nurut, pelan-pelan berubah gitu. Dan akhirnya rasa sayang itu muncul karena itu. Dan ya saya diberi kesempatan lah untuk Allah untuk memudarkan stigma ibu tiri jahat. Itu aja sih yang saya syukuri, walaupun sekarang saya ngalamin anak Hebat saya banget seperti ini gitu aja sih. Dan ini pengalaman yang luar biasa lah ya. Maksudnya nggak semua ibu tiri tuh kayak di Cinderella gitu. Dan ini pertolongan Allah sih. Hebat Ada banget lagi, sih. Kak? Udah itu aja. Ya kalau misalkan saya bilang jangan ditiru, ya nggak juga, karena dalam agama ada syariatnya. Tapi lihat situasi. Kalau sekiranya nggak memungkinkan, jangan. Ya, ambillah Iya. pelajarannya dari Iya, sini. pelajarannya gitu. Satu kata untuk kondisi kakak sekarang apa? Yes. Untuk anak-anak ya maksudnya. Iya. Tapi kalau diajak damai, mau kan perang itu kan ada perjanjian damai juga kan? Iya. Inilah bentuk sosok seorang ibu, tidak perlu saudara,
kita bisa mendapatkan kasih sayang yang full tanpa harus dari lahir dari merah, itu nggak ada hitungan, tidak menjadi patokan. Betul. Dan Tapi emang Ya, sih. Tapi tidak emang sih. menjadi patokan gitu. Apapun permasalahan Mbak Fuji dengan beliau, Kak Bambang Pamungkas, saya tahu beliau karena siapa yang nggak tahu beliau, mungkin kakak nggak tahu, tapi saya tahu. Tahu bukan kenal ya, tahu tapi bukan kenal. Saya menghormati kedua belah pihak. Saya tahu Abel anaknya Kak Bambang dan kakak merawat Abel dan Abel sedang berselisih. Saya hanya berharap semua ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Amin. Karena Amin. kalian semua niatnya baik. Betul. Amin. Mungkin bentrok karena suasana atau omongan-omongan yang, Betul. aduh, saya nggak bisa masuk ke sana karena ranah saya juga nggak sejauh sana. Tapi saya sebagai orang yang duduk di sebelah Mbak Fuji, saya bisa bilang bahwa semoga masalah Mbak Fuji bisa selesai. Dan Amin. dari tadi Mbak Fuji concern dengan Abel loh. Iya. Cuman ya sekitar mungkin beberapa menit Mbak Fuji ngomongin hak asal usul anak. Sebegitu sayangnya gitu. Jadi tolong dipertimbangkan untuk yang mau ngatain atau apa. Nggak apa-apa, itu kan penggugur dosa-dosaku. Iya, tapi emang Mbak Fuji tuh hebat banget sih. Kamu rahasianya apa sih bisa sampai setegar ini? Bergantung sama Allah aja sih. Iya, dan itu tuh bisa dicapai. Tawakal aja ya? Tawakal bisa dicapai karena saya mendapatkan hal yang nggak enak. Kalau saya hidupnya enak terus, nggak mungkin pasti saya masih sama manusia sih, Kak, istilahnya. tapi maaf ya, titik terendah kamu tuh saat apa sih, Kak? Ya kemarin itu, karena kan tadinya saya punya pekerjaan yang udah bagus, udah punya jabatan, gaji yang lumayan, kemudian saya berhenti kerja, mengajukan resign secara hormat untuk keluarga, ya kan, untuk menutupi suami, tahu-taunya ya seperti ini. Itu titik terendah saya karena saya kehilangan pekerjaan yang memang saya cintai dari awal gitu. Saya bangun selama 10 tahun terus drop banget gitu. Itu sih titik terendahnya. Tapi alhamdulillah saya udah terima, saya kehilangan pekerjaan, saya berdoa terus tiap malam semoga ada gantinya yang lebih baik dari pekerjaan saya sebelumnya. Kuncinya tuh yang penting menerima. Iya, menerima Acceptance, dulu. ikhlas. Itu Ikhlas. emang susah banget sih. Dan kita boleh kok mohon sama Tuhan kita apapun yang kita harapkan supaya kita kuat, ya kan, ya Allah kuatkan saya, kuatkan ya sesuai agama kita lah ya, kita berdoa gitu. Di sini kami pengen nyampein untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama, jangan takut untuk speak up karena negara ini tuh negara hukum. Semua itu udah ada undang-undangnya. Jadi bisa dibicarakan atau ada sanksi-sanksinya. Terus semoga podcast ataupun pembicaraan kita hari ini tuh bisa menyadarkan atau bahkan diambil pelajarannya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu ya Mbak ya. Dan buat kalian semua yang pada nonton nih acara episode pertama kita. Episode pertama kita. Ini aku sangat-sangat berterima kasih Kak Teteh, Bunda, Beb udah mau datang ke sini sharing semua-muanya gitu kan. Teruntuk kalian istri-istri julid bersama teman-temannya. Ayo julid tapi sesuai porsinya. Julid tuh sesuai porsi gimana itu? Kan ini udah diceritain dia menikah siri secara syariat. Beda konteks sama gue. Jadi julid sesuai porsi, tapi Iya. tetap julid. Ya bebas, kan bebas. urusannya dengan yang maha kuasa gitu Bener. kan. Kita kan cuma pengen memberikan example pengetahuan yang kita sendiri belum ngalamin. Betul. Makanya kita Mendatangkan langsung ya. bukan mendatangkan, memohon memang Mbak Fuji datang gitu. Memohon untuk Mbak Fuji datang ya supaya meluruskan stigma-stigma yang ada. Betul. Mbak Fuji mohon maaf kalau tadi aku suruh begitu, tapi you do amaze me so much. Pokoknya aku adore you banget, inside and out. Kamu cantik, kamu pintar, Kak Fuji Masya Allah. tulus Baik dan hati. Makasih banyak loh Mbak Fuji. Sama-sama, udah saya datang. terima kasih banyak. Udah berbagi ya. pengalamannya. Diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman.